Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran alaika ya Allah, sholatan bisalaman alaika ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Sunyati, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yakni Ahmad Fajarus Shodiq, MPhD. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang epistemologi hukum Islam. Apa itu epistemologi hukum Islam? Epistemologi hukum Islam yaitu berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti perkataan, pikiran, ilmu atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan, cara mendapatkannya, serta menjadikan kebenaran menjadi sebuah pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya. Dan para ahli di sini juga mengatakan ada 3 problematika yang dibahas dalam epistemologi. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan, 2 metode untuk memperoleh pengetahuan, dan yang terakhir yaitu validitas pengetahuan. Nah, ketika dikaitkan dengan hukum Islam, epistemologi di sini juga berbicara mengenai sumber hukum Islam, metode pengetahuan hukum Islam, metode penggalian hukum Islam, dan yang terakhir yaitu validitas hukum Islam. Langsung saja, yang pertama sumber hukum Islam, yang mana sumber hukum Islam di sini menurut ulama fikih dan usul fikih klasik adalah sebuah wadah yang merupakan tempat penggalian norma-norma hukum, dan ini hanya berlaku pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi sumber hukum Islam di sini dapat dipahami sebagai asal atau tempat penggalian hukum. Jadi sumber hukum Islam di sini adalah sebuah wadah atau tempat penggalian norma-norma hukum, entah itu tentang permasalahan yang kita alami ataupun permasalahan yang berkaitan dengan entah itu seperti ya hukum waris, juga entah itu perceraian, talak, apalah itu dan juga sebagainya. Nah, di sini sumber hukum Islam yang pertama yaitu ada Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an di sini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril sebagai hujah atau argumentasi baginya dalam mendakwakan kerasulan dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, hukum Islam di sini, Al-Qur'an di sini adalah sumber segala hukum dan juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam penggalian atau penentuan hukum Islam. Jadi sumber hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an, yang mana sebuah permasalahan atau sebuah problematika yang ada itu kita bisa mencari penyelesaian atau sebuah sumber itu yang pertama dari Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah merupakan yang pertama sumber untuk penggalian hukum Islam dan menentukan entah itu hukum tersebut itu haram atau halal dan juga sebagainya. Dan sumber hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Sunnah di sini adalah suatu laporan mengenai masa lalu, khususnya laporan seputar Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, dan juga persetujuannya. Selain Al-Qur'an, sunnah adalah salah satu sumber tempat penggalian hukum Islam. Selain sebagai sumber hukum Islam, sunnah juga berfungsi sebagai penguat terhadap teks, penjelas, penafsir, menghususkan serta membuat hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an.
Jadi sunnah di sini bukan sebagai pengganti ya, tapi sebagai penguat. Seandainya suatu hukum tidak ada di dalam Al-Quran, maka yang kedua yaitu beralih ke sunnah. Maka di sini sunnah juga bisa dijadikan sumber pengetahuan atau sumber penggalian suatu hukum. Problematika epistemologi hukum Islam yang kedua yaitu metode penemuan hukum Islam. Yang mana metode penemuan hukum Islam di sini ada 3. Yang pertama yaitu metode bayani, yang kedua metode taklili, dan yang ketiga yaitu metode istilahi. Yang pertama metode bayani, yang mana metode bayani yaitu penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan atau kebenaran teks. Yang kedua yaitu metode taklili, yang mana metode taklili di sini yaitu perluasan berlakunya suatu kasus yang ditegaskan di dalam nas kepada kasus baru berdasarkan kausa. Metode kajiannya itu lebih fokus terhadap teks, yang mana metode kajiannya itu lebih fokus terhadap legis atau ilat. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir yaitu metode istilahi, yang mana metode istilahi di sini yaitu penggalian hukum dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Dan problematika epistemologi hukum Islam yang terakhir yaitu validitas pengetahuan, yang mana validitas pengetahuan di sini juga ada 3. Yang pertama ada 3 teori pengetahuan. Yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi, yang kedua teori koherensi, dan yang terakhir yaitu teori otoritarianisme. Yang pertama teori kebenaran korespondensi, yang mana pernyataan tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan dan juga realita yang ada. Intinya ya bukan omong kosong, tapi ada bukti juga gitu. Dan yang kedua yaitu teori koherensi, yang mana kebenaran teori koherensi tersebut adalah kebenaran yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip logika. Dan yang terakhir yaitu teori otoritarianisme, yang mana teori tersebut membuktikan telah ada dan juga terjadinya perilaku otoritarian dan juga despotik yang didasarkan pada pemegang otoriter, koherensif atau persuasif. Teori yang pertama di sini yang menggunakan adalah Imam Al-Asyatibi. Nah, teori yang kedua di sini yang menggunakannya tersebut yaitu Imam Al-Ghazali, dan yang terakhir yaitu bisa dikatakan dan juga bisa dimasukkan yaitu digunakan oleh Syiah dan juga Al-Mahdiyah. Nah, dari paparan di atas maka dapat saya simpulkan bahwa epistemologi hukum Islam adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan serta tata cara menjadikan kebenaran menjadi sebuah pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut bisa diuji kebenarannya. Dan juga sumber hukum Islam di sini ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu Sunnah. Dan metode penemuan hukum Islam ada 3. Yang pertama yaitu metode bayani, 2 metode taklili, dan yang ketiga yaitu metode istilahi. Dan juga validitas pengetahuan di sini ada 3 teori kebenaran. Yang pertama teori kebenaran korespondensi, yang kedua yaitu teori kebenaran koherensi, dan juga yang terakhir yaitu teori kebenaran otoritarianisme. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.